Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Niras Luhur, masih dengan saya dan juga ada Protomi maksudnya ini juga Protoying. Tadi tempat duduknya sih Mas Toying, ya kan sesi sebelumnya. Kembali lagi di Niras Luhur. Apa kabar kawan-kawan semua? Selamat datang juga yang untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini. Ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik tentunya. Kali ini kita akan membahas tema bebas Mas Toying. Sifatnya masih umum sih. Jadi berangkat dari ya rasa prihatin lah. Akhir-akhir ini kan banyak sekali kejadian-kejadian di luar sana. Kita juga ngelihat banyak tayangan TV ya Mas Tomi, banyak terjadi pencurian, garong. Itu kan sangat miris sekali, apalagi yang diambil nyatanya mereka juga lagi kesusahan. Garong yang bunyi itu ngeng gitu. Itu magong. Nah, nanti lawak aja terakhir aja Mas Toying. Jadi itu miris, kita banyak lihat ya dengan tak sengaja gitu. Kita ngelihat di tayangan videonya kok nampaknya dia pakai sesuatu yang berbeda. Iya. Setelah dia ketangkap, digeledah sama warga atau sama aparat, dia mempunyai sebuah jimat lah, ada jimat berupa tali kecil, tali kafan, iya. Kata ya itu putih-putih ada. buluk. Biasanya kan mereka ya lazim lah namanya kayak gitu, nggak lepas dari mistik. Ada haji sirap, gendam dan lain-lain. Ini ada yang unik, mereka ditemukan setelah digeledah oleh pihak keamanan, kepolisian itu punya semacam tali berwarna putih, dan itu lazim disebut kalau umumnya orang-orang mengatakan tali pocong. Iya. Nah ini Mas Toying, kita yang mau bahas itu tali pocong. Nah biasanya kan tali pocong perawan. Nah apakah benar, ini langsung ke pertanyaan aja ya Mas Toying, jangan kelamaan. Apakah benar tali pocong perawan itu bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk ritual ilmu hitam tentunya? Ya bisa, untuk kalangan-kalangan itu juga bisa. Bisa ya. Apa lahirnya memang harus Jumat Kliwon atau ada yang lain? Yang penting Meninggalnya. Oh meninggalnya. Iya. Di malam Jumat Kliwon. Kliwon. Malam Jumat Kliwon berarti ketemunya Kamis mau malam Jumat Kliwon ya? Iya. Kamis pagi. Ya, pokoknya pengambilannya itu ya dari rentan dia meninggal sampai 40 hari. Iya. Oke, kalau itu memang kenyataannya ada, ya kan, kenyataannya ada hal semacam itu, ritual semacam itu. Memang dari dulu juga dengar dari orang-orang tua memang ada penggunaan semacam itu ya. Nah, ritual ilmu hitam seperti itu Mas biasanya dimanfaatkan untuk hal apa gitu? Apa untuk cuman kekebalan lah, kekuatan, perlindungan. Terus ya istilah kata buat dia lari nggak kejar gitu. Nah itu kayak tadi Lakas Seribu itu. Oh untuk kecepatan juga ya, berarti kayak susuk, ada susuk kijang dan lain-lain mungkin seperti itu ya. Dan tadi karena banyak dimanfaatkan untuk pencurian, apa benar itu untuk supaya nggak nampak terlihat seperti itu? Ya kayak buat sirap sih. Iya, buat sirap juga sama. Mending buat kejahatan bisa. Oke. Jadi kalau misalnya tadi memang tali pocong perawan tentunya yang diambil ya. Tentu itu kan tidak mudah untuk mengambil itu. Biasanya secara umum orang juga dengan sendirinya ada yang menjagain ya. Harus punya istilah paranormal lah yang mendampingi. Iya nggak sembarangan. Kayak kita nggak bisa apa-apa lihat-lihat di TV kaitannya ngambilnya kayak gini. Ya nggak bakal bisa. Nggak bakal nggak ada guna lah ngambil kayak gitu. Iya nyatanya orang-orang yang memang khususnya di Jawa sendiri, perempuan atau perawan yang meninggal di malam Jumat tersebut pasti biasanya dijaga selama 40 hari atau apalah seperti itu. Gitu. Tentu kalau orang yang kosongan nggak mungkin bisa nembus itu ya. Ya punya laku sendiri lah, tata cara sendiri. Dia juga orang yang bisa dalam hal ada yang bimbing lah. Dan ada yang bimbing juga ya. Jadi nggak mudah ya. Nggak mudah. Mungkin pakai sirup, pakai apa tingkat tinggi nggak tahu dah gitu. Nah tata caranya sendiri untuk melakukan tersebut tentu dia kan mendekat, mengambil tali pocong itu kan berarti menemukan si mayit tadi di dalam tanah. Membongkar. Oke, nah membongkarnya dengan cara apa, Mas? Itu nggak pakai cangkul ya, pakainya tangan doang, kayak kucing mau PO gitu lah. Oh itu dia dikorek begitu, dikorek pakai tangan. Pakai tangan nyampe dalam.
Jadi itu aja tidak mudah tentu ya. Apalagi tanah liat yang udah bercampur sama ini kerikil, tajam juga ya. Dan lama tentunya. Ya lumayan lama. Makanya tadi kembali lagi nggak mungkin orang biasa yang melakukan itu. Iya, apalagi dijaga seperti itu, temponya juga lama ya. Itu juga nggak bakal dibongkar semua. Paling yang diambil kepala sama kaki, terutama di kepala. Si mayit itu nggak diambil dipindahkan begitu enggak ya? Di dalam masih di yang lahat, paling yang diambil apa butuhnya kepala, banyak kan yang di leher ya. Kepala sama kaki. Kepala sama kaki yang nah itu ngambilnya sendiri apa benar harus pakai digigit begitu? Digigit pakai. Digigit, terus dengan dia baca amalannya, baru. Kalau buat ngambil kayak gitu, apakah boleh ditemani sama teman atau siapa? Enggak boleh. Enggak boleh, harus sendiri ya. Berarti guru pembimbing pun sifatnya cuma menjauh pada dari awalnya, dari jauh, mantau dari jauh. Berarti enggak di lingkungan makam itu. Oke. Kalau misalnya tadi sudah diambil, taruhlah dia berhasil melakukan itu, apakah serta-merta tali itu dipakai nanti buat nyuri? Itu apa ada ritual-ritual setelah itu, Mas? Ada ritualnya ada. Ya ada penyelarasan lah. Penyelarasan ya. Ada puasa-puasa mungkin. Ada puasa tetap. Biasanya ada puasa 2 hari apa ini apa tergantung pembimbingnya lah. Terus spiritual. Ada syarat yang nampak mungkin ada menggunakan misalnya darah apa atau biasanya sih menggunakan darah ayam putih ya. Ayam putih. Ya, bukan ayam negeri, bukan. Ada kembang 7 rupa mungkin? Ada, tetap ada. Tetap ada. Tapi pakai ayam putih. Ayam putih darahnya. Ayam putih jago begitu. Ya kayak perawan. Ayam perawan. Pakai ayam putih. Ada yang umur berapa, 3 bulan apa 4 bulan itu. Yang masih kecil lah ini. Iya, berarti tadi apa ya, nggak serta-merta itu langsung jadi pakai, tapi memang ada ritualnya. Ada ritualnya. Dan itu juga perlu modal juga ya. Iya. Tentu tadi ada modal juga puasa. Juga. Puasanya puasa ada khusus enggak makan yang bernyawa. Enggak makan yang bernyawa. Enggak makan yang bernyawa. Baik. Nah, untuk tadi misalnya telah berhasil dia melakukan ritual tadi, setelah penggunaannya, ketika dia menggunakan apa dia harus misalnya ritual lagi, terus penggunaannya itu diikat di bagian mana? Tentu kan diikat itu ya. Biasanya di ini perut ya, perut sama kaki. Biasanya itu. Tapi kan sekarang pakainya dompet ya. Iya, di dompet sama aja, sementing ngikut di badan. Gitu loh. Okay. Saat mau pakai juga kan, kadang bukan 1 orang 2 orang, kadang rombongan. Iya kan, saat pencurian yang punya itu yang bagian punya ritual buat teman-temannya harus baca ini. Walaupun yang pakai 1 tapi semuanya ngikut gitu. Oh, berarti tetap kena impactnya ya. Iya, mereka misalnya ini jadi tak terlihat lah seperti sirap, lain-lain juga ikut ke bagian seperti itu. Nah, untuk misalnya untuk ngambil sesuatu kan biasanya ada bunyi-bunyian, apakah itu juga bisa senyap seperti itu? Bisa, kayak di siram itu kan senyap semua. Nah, oke. Itu belajar dengeran kok. Kalau ini kan bisa dibilang apa namanya ya, praktek yang ya tingkatnya lumayan. Tentu yang diambil bukan barang-barang semacam TV atau ternak kan, Mas Tuying? Ya bisa ternak. Bisa ya. Bisa ternak. Tergantung yang bernilai ekonomis tinggi lah, kayak emas. Oh iya. Ya kan? Ya, yang di beberapa kasus yang kita lihat di video kan banyak kan itu ya emas, uang gitu ya, berangkas. Oke. Nah, ini Mas Tommy, aku mau nanya wakil teman-teman juga, mungkin dari sisi mayit ada yang bilang begini, kalau misalnya tali pocong perawan itu diambil, si mayit nanti gentayangan, menghantui, adakah hubungan antara itu? Wah, ada lah. Enggak ada ya? Itu buat posesif, jadi ntar menghantui yang ngambil itu biar makom itu nggak dibongkar sama orang yang kayak gitu. Yang jelas urusannya jelas beda ya? Beda urusannya udah. Iya. Kaitannya beda. Ada lagi kasus kayak kain kafan bayi yang baru lahir lah, dijaga. Ya kayak gitu sama aja buat penggunaan aliran hitam lah. Iya, ini sangat miris sekali ya. Kalau misalnya kalau orang-orang yang menjaga makam tersebut sih sebenarnya bukan menjaga tali pocongnya. Iya, sebenarnya mungkin ada sebagian kecil gitu ya. Tapi yang lainnya buat menjaga si makam. Iya, makam itu jangan dibongkar buat kegunaan klinik ya. Jadi apa? Kasihan si mayitnya, bukan kain kafannya. Betul. Bukan tali pocongnya. Udah meninggal sih kayak gitu. Iya, buat jaga si mayit biar dia udah penguburan secara Islam udah, ya pokoknya udahlah, nggak usah diganggu, nggak usah layak. Iya, betul.
Berarti kalau misalnya toh pernah ada kejadian yang semacam itu, terus taruhlah si mayat itu penampakannya di masyarakat itu menghantui, siapakah yang bermain? Itu ya kayak jin juga ya itu. Itu jin yang juga. istilah kata jin itu menampakkan di keluarga, tolong ngambilin tali pocong gua. Kayak gitu loh. Oh iya benar. Menghantui, jadi jin korin mungkin. Iya, ya? jin korinnya. Jadi orang berpikir mindset, oh iya kalau yang malam Jumat harus dijaga kuburan. Nah, jadi mindsetnya gitu, menjaga makamnya. Biar dibongkar lah. Iya, biar kayak gitu loh. Ya. Nah ini khusus yang tadi yang bisa digunakan untuk ritual tadi ilmu hitam, nah bisa dibilang begitu. Apakah tadi kan dikatakan tali pocong perawan? Iya. Ada filmnya malah Mas Toying. Apa ada tali pocong bujang begitu? Nggak bisa digunakan kalau nggak ada. Cewek lebih banyak yang digunakan. Betul. Oke. Nah ini akan kita bicara lagi ke seorang pengguna tali pocong tadi. Dia dengan kemampuan spiritualnya tadi setelah menggunakan itu, apakah ada perubahan di dirinya dia secara fisik atau sifat, Mas? Kalau fisik sih nggak ada, Mas. Tapi kalau sifat masih ada. Sifat ada ya. Seperti kayak, apa, Mas Ton? Sombong ya itu. Ya, terus hura-hura. Sering berfoya-foya. Iya dapat duit gampang ya, bohongnya gampang loh. Iya. Artinya dia memang karena memang melakukan hal tersebut, kita secara nalar aja itu di luar instan banget lah. itu ya. Instan, terus nggak umum, mayat nyampe dikorek-korek begitu jauh dari nurani ya kan. Itu kan bener-bener sangat miris sekali. Udah ketutup banget. Dan dia efeknya tadi karena kekuatan dan lain-lain jadi sombong, tinggi hati, mungkin pemarah juga ya Mas. Oke, nah ini kalau taruhlah dia setelah menggunakan itu, dia tentu misalnya orang dewasa punya anak istri, apakah ada impactnya, ada efeknya buat keluarga? Ada ya Mas itu? Ya pastilah, orang anak bini dimakanin kata duit haram pasti yang efek lah. Ada mungkin penyakit tertentu? Penyakit daleman pasti. Sama-sama apa Mas biasanya Mas? Kanker ya? Ya kanker. Kayak yang merugikan orang ya pelan-pelan lah. Karena ada yang pernah bahas begitu anak istrinya yang makan uang seperti itu kena impactnya dari akibat perbuatan suami, itu jatuhnya sakitnya tadi nggak dijelaskan sih, cuman tadi menurutnya dengan kanker. Tapi katanya yang rusak seperti rusaknya mayat di dalam tanah ya, dari awalnya gitu loh. Iya. Mungkin pembusukan dari pembusukannya mirip seperti itu ya. Tapi di secara medis itu seperti kanker begitu ya. Kanker. Itu sangat mengerikan sekali benar-benar. Nah itu kalau tadi tali pocong perawan tadi diritualkan, tentu apakah ada, pertanyaannya begini, apakah ada masa aktifnya Mas? Ada. Jadi kan ngantuk. Ada. Lumayan malam sih ya. Udah jam 12 ya nih. Oke. Ada masa aktifnya. Tergantung. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun gitu. Ya dalam jenjang per bulan dia tetap ada ritual khusus. Apa dia biasanya pakai kembang 7 rupa, apa ada darah apa, tetap setiap bulan ada juga ya. Terus di hari-hari tertentu juga sih Mas, atau bulan tapi hari tertentu juga ada gitu. Iya, untuk mencuri juga kan ada waktunya, ada hari tertentu yang tidak mengefek pada yang mau mencuri. Istilah kata punya, kalau di Jawa katurangga ya weton lah. Ada hari apes. Ada hari apes itu yang dihindari oleh mereka gitu loh. Ya istilah kata orang 4, orang 7 hari apesnya ada semua, bingung kan? Palingnya orang 4 hari senggangnya kapan? Terus kalau memang mau melakukan itu, apakah dia juga harus melakukan ritual kembali? Tetap harus ada. Puasa juga lagi. Puasa tetap pakai ritual lagi. Misalnya ini cerita misalnya, yang jelas nggak mungkin. Misalnya jenengan punya tali pocong, terus aku mau pinjem Mas, gitu, mau iseng-iseng, boleh apa enggak? Maksudnya bisa enggak? Enggak boleh. Enggak, bisa dipinjamkan enggak maksudnya? Bisa, tapi buat meme itu ya jemuran ya. Ya maksudnya bisa dipinjamkan bisa. Ya? Cuman ada ritual yang harus dijalanin dulu. Oh, enggak serta-merta dipakai, enggak instan dipakai, tetap harus ada ritual juga. Kalau masalah buka kuncinya itu, kan misalnya sesuatu kan tentu ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Ini ada ngalor, ada ngidulnya. Tentu adakah kelemahannya Mas untuk orang-orang semacam itu? Ya, pasti ada. Kalau misalnya ketangkap nih,
ketangkap. Ada orang yang ilmunya lebih ya bisa mengerti gitu ya, terus nyampe ketangkap begitu, dia kan otomatis tadi dijelaskan ya bisa tekbal, kekuatannya penuh, terus nggak bisa diapa-apain. Mungkin ada cara khusus lain. Ada. Dia dari tanah kembali tanah. Dari tanah kembali tanah. Iya. Dilunturkan dengan tanah. Apa dia megang istilah kata kayu, tancapin dulu ke tanah, baru gebuk pasti. Efeknya ada. Dengan bacaan Bismillah apa takbir, apa sholawat Nabi misalnya. Oh iya benar, ada seperti itu ya, dari tanah kembali ke tanah. Apalagi ngambilnya memang udah harusnya mereka bersatu dengan tanah ya. Iya memang dinalar juga masuk akal seperti itu. Nah ini ada misalnya untuk pengguna sendiri tadi kan udah dijelaskan. Untuk efek ke pribadi dirinya sendiri jadi berpoya-poya, sombong, udah nyebelin lah di masyarakat seperti itu. Dan anak istri bisa kena impactnya juga. Untuk dirinya sendiri mas, maksudnya orang kan tentu nggak ada yang namanya abadi ya, pasti suatu saat akan meninggal. Adakah mungkin ciri khusus orang yang seperti itu meninggalnya seperti apa mas? Terlalu itu mas. Terlalu. Ya biar kawan-kawan jangan sampai berpikir seperti itu lah, melakukan itu. Ya kan itu masuk satu sisi dia udah mempercayai barang yang syirik gitu loh. Barang itu yang didewakan, istilah dituhankan. Iya. Nah ini pasti akan pertanyaannya seperti ini. Orang meninggal dipocongin, berarti kan seperti pocong. Padahal pocong sendiri bukan kayak gitu. Ya kan, ada tali-tali yang pernah kita bahas di dulu itu ada maknanya sendiri, yang di leher, yang di perut, yang diikat kaki, ada itu semua dalam muslim ya. Nah ini orang akan bertanya seperti ini, apa ritual tersebut menggunakan tali pocong tadi? Tentu ada kegaiban yang bermain kan untuk mendukung tadi supaya bisa ada kemampuan. Apakah melibatkan bangsa jin yang namanya pocong? Apa ada makhluk lain mas? Makhluk lain ya. Bukan pocong ya, justru bukan pocong ya. Ya kan mindsetnya akan ke situ pasti. Ya pocong ya sama pocong, bukan ya. Yang nampak biasanya apa? Itu yang bertanduk biasanya. Oh, udah kelas itu ya. Kalau di Riam Biru itu, kalau Mas Bi sering nyebutnya udah apa badak begitu. Ya, iya. Badak pecula. Udah ada culanya itu ya, kelas lumayan sih. Udah Lucifer ya, udah ikutnya ke situ ya. Baik, yang jelas ini sangat miris dan jangan sampai pernah kita berpikir seperti itu. Tapi ya untuk meminimalisir praktek kayak gitu, ya alangkah baiknya ada yang meninggal dari Jumat. Ya kita tungguin nyampe 40 hari, karena setelah masa 40 hari itu udah nggak berfungsi. Iya, itu. Berarti memang kalau memang ada kejadian itu bukan cuman ritual umum budaya, tapi memang ada alasannya. Dan juga memang ada sisi positifnya ya mas. Iya, untuk menjaga ketenangan si mayit biar jangan diterusik gitu loh. Iya dia kan harus secara batin roh harus perjalanannya pulang, sukma harus gimana, secara dohir dia juga harus seperti layaknya ya. Setelah dikubur kalau ada yang ngambil lagi, gimana perasaan keluarganya? Itu ya, efeknya ke situ. Iya, apalagi zaman sekarang apa-apa itu udah langsung upload, cerita seperti itu mesti akan sampai kapanpun selama Google masih ada. Google masih ada. Iya, anak cucunya pasti mbahku dulu diginiin, kasihan banget Mas Tuying. Makanya ya benar, apapun dari kisah-kisah ninas luhur tentang semua perbuatan-perbuatan yang kurang baik, ya bukan kurang baik yang nggak boleh dilakukan. Tentu sebagai orang tua ataupun sebagai pribadi ketika melakukan sesuatu harus berpikir lebih dahulu, jauh-jauh gitu ya, karena impactnya tentu bukan buat diri sendiri, sama keluarga dan lain-lain. Nah, aku pernah ada kejadian, mungkin masih ada waktu sedikit, ada kejadian begini dulu gitu ya, karena nggak ngerti Mas Tuy, ngertinya itu laku semua. Jadi yang perawan itu yang bujang tinting juga enggak, bukan yang bujang tinting juga laku. Jadi aku didaulat sama beberapa teman karena waktu itu pengangguran sih ya. Lumayan ada kopi, ada macam-macam gitu kan. Makmur lah di situ. Walaupun takut-takut, kita nungguin di makam Mas Tuying, tapi makam bujang. Itu yang nyebelin, yang lain kan biasa. Kaum Kurawa itu kan langsung makan, apa wudhu kenyang pada tidur semua.
Bahkan ada yang pulang, aku di situ nungguin sampai pagi. Niatnya yang macem-macem Mas Tuyung, tapi yang ngambil itu enggak ada. Nyatanya apa cowok itu enggak laku. Kan berarti kan memang agak ngerti ya. Enggak. Aduh, berarti ya keluarga juga emang nggak tahu ya Mas Tuyung. Oke. Iya, jadi karena nggak tahu, yang ngertinya laku, akhirnya ditungguin. Untungnya nggak sampai lama. Tapi ada bagusnya juga, malam-malam jadi berwarna, cuman berwarnanya di kuburan ya kayak gitu. Aku kan termasuk Berwarna tamasya di pantai kayak di mana kayak. iya, pengennya sih tidur, tapi kan susah tidur aku orangnya gitu. Nah, itu sekelumit tentang tadi. Mungkin ada tambahan kisah yang lain Mas, dikit. Pernah ada nggak? Di sini ada kasus yang pernah kayak gitu nggak? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya? Ada Nggak yang ada ke ya? daerah lain mungkin ada. Daerah lain ada. Iya, kalau di sini nggak ada. Ada tambahan Mas Tony? Nggak ada. Enggak Udah ya? cukup lah. Udah cukup ya. Itu cukup malam. Duduknya jadi begini Mas. Nah, Sangat. iya. Ini pakai celana biasanya kan enggak. Baru ya Maksudnya celananya bukan ya? biasanya enggak pakai celana, maksudnya Enggak, ini pakai celananya sarung. baru ya. Hah? Ini baru ya. Kok tua? Enggak. Nah, ini sekelumit kita apa yang bisa kita sampaikan, kita ngangkat tadi tema tentang tali pocong perawan. Tentu ini bukan menganjurkan untuk teman-teman atau siapa yang menginspirasi begitu. Enggak, yang jelas ritual ini sangat sulit dilakukan dan ada pembimbingnya juga. Kemampuannya tentu powernya gede karena biasanya dijagain tapi bisa nembus itu gitu ya. Nah, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa ada nilai baik, paling enggak untuk keluarga siapapun gitu, kita sama-sama menjaga untuk untuk sesama hidup dan juga orang yang tadi baru ada musibah seperti itu ya. Kita paling enggak takziah, terus kalau memang ada yang Jumat Kliwon perawan ya memang ritual kayak tadi maksudnya nungguin itu lumrah Untuk ya, Mas. mencegah lah. Mencegah untuk Mencegah. bukan Yang kita inginkan lah. iya bukan wah itu mah macam-macam aja itu kuno, enggak seperti itu, memang ada seperti itu ya Mas. Baik, semoga apa yang kita sampaikan yang baik tentu datang dari Allah SWT. Dan kita mohon maaf atas segala ucapan penyampaian kita yang mungkin kurang berkenan, kita mohon maaf, kita butuh kritik sarannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik juga. Semoga selalu mendapatkan yang terbaik dan yang paling baik. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.